Sahabatku masih tercatat sebagai hilang di Gunung Slamet. Padahal aku tahu, ada sesuatu yang jauh lebih buruk daripada sekadar tersesat. Namaku Damar, dan aku adalah satu-satunya orang yang kembali hidup dari pendakian itu. Gunung Slamet selalu terlihat tenang dari kejauhan. Hijau, besar, dan seolah tidak pernah peduli pada manusia yang mencoba menginjak punggungnya. Pendakian itu terjadi awal Juli, musim yang katanya aman, jalur Bambang ramai, cuaca cerah, dan tidak ada peringatan apapun dari basecamp selain kalimat bersandar. Kalau dengar suara aneh, jangan ditanggapi. Kalimat itu terdengar seperti mitos biasa. Kami tertawa waktu mendengarnya. Kami mendaki berlima. Aku, Raka, sahabatku sejak SMA, Bayu paling berisik, suka bercanda, Nisa, satu-satunya perempuan yang memiliki aura tenang, Fajar, pendaki paling berpengalaman. Kami berangkat pukul 6 pagi, langit bersih, seolah gunung menyambut kami. Tidak ada yang tahu, Gunung Slamet sudah mencatat nama kami sejak langkah pertama. Hal pertama yang aneh terjadi sebelum pos 1. Aku mendengar langkah kaki di belakang kami. Padahal aku tahu betul aku berjalan paling belakang. Langkah itu terasa berat, tidak tergesa, seolah seseorang mengikuti, tetapi menjaga jarak. Lalu aku berhenti. Kemudian langkah itu ikut berhenti. Aku menoleh. Yang aku lihat hanya hutan pinus, kabut tipis, tidak ada siapa langkah. Raka bertanya, "Kenapa, Mar?" Kayaknya ada yang mengikuti dah. Bayu pun tertawa. Dan perasaanmu aja itu, Mar, baru naik udah halu. Aku pun ikut tertawa, tapi jantungku tidak. Di pos bambu kami istirahat. Kabut mulai turun lebih cepat dari seharusnya. Seorang pendaki turun dengan wajah pucat. "Mas, dari atas, Mas," tanya Fajar. Pendaki itu diam. Sebelum menjawab, "Aman, asal jangan sampai kepisah." Nada suaranya aneh, seperti orang yang mengingat sesuatu yang tidak ingin diingat. Sebelum pergi, dia menoleh kepadaku. "Kamu yang paling belakang ya?" Aku pun mengangguk. "Kalau nanti dengar suara memanggil nama kamu, jangan jawab." Aku ingin bertanya, tapi dia sudah menghilang di kabut. Malam pertama kami dirikan tenda di pos Samarantu. Api kecil menyala, tawa kembali terdengar. Tapi saat itulah aku sadar, Raka tidak bicara sejak sore. Dia duduk menatap hutan. Rokoknya mati di antara jari. "Rak," dia pun menoleh. "Mar, kalau nanti aku hilang, jangan cari." Aku pun tertawa kaku. Cukup lah, jangan bercanda begitu." Raka tidak tersenyum. "Aku serius, Mar." Api unggur berderak. Angin berhenti mendadak. Dan dari dalam hutan terdengar suara langkah kaki yang sangat dekat dengan tenda. Langkah itu mengitari kami satu putaran. Tidak ada siapa-siapa di luar.
Malam itu, tidak satu pun dari kami tidur dengan nyenyak. Pukul 2:13 dini hari, aku terbangun. Ada yang berbisik tepat di samping telingaku. Damar, seperti suara Raka. Kemudian aku membuka mata. Tenda gelap, semuanya tertidur. Tetapi Raka tidak ada di sampingku. Resleting tenda terbuka sedikit, dan di luar ada jejak kaki basah menuju ke hutan. Jejak itu hanya satu pasang. Pagi datang tanpa matahari. Kabut turun tebal, menelan jarak pandang hanya beberapa meter. Udara dingin menusuk sampai ke tulang, dan rasa panik menggantung di antara kami. Sejak menyadari hal yang tidak bisa dibantah lagi. Raka benar-benar hilang. Aku berdiri terpaku di depan tenda, menatap jejak kaki basah yang mengarah ke hutan. Jejak itu berhenti mendadak, seolah pemiliknya menghilang begitu saja. Tidak ada bekas terpeleset, dan tidak ada jejak kembali. Hanya berhenti. Apa mungkin dia jalan sendiri mengelindur? Kata Nisa dengan suara bergetar. Fajar menggelengkan kepalanya. Wajahnya jauh lebih pucat dari biasanya. Kalau ngelindur, jejaknya acak. Ini lurus, pasti dia sadar. Bayu memakai pelang. Ngapain dia keluar jam segini sih? Aku tidak menjawab. Kata-kata Raka semalam terus terngiang di kepalaku. Kalau nanti aku hilang, jangan cari. Kami sepakat melakukan pencarian singkat di sekitar tenda. Tidak boleh terlalu jauh. Kabut terlalu tebal. Medan terlalu berbahaya. Aku memanggil namanya dengan suara tertahan. Rak. Namun tidak ada jawaban. Lalu aku menuju ke arah hutan sebelah kiri. Terdengar suara yang membuat kakiku lemas. Mar, di sini. Itu seperti suara Raka. Jelas, terlalu jelas. Bayu langsung melengah. Dia di sana. Fajar menarik tas Bayu keras-keras. Berhenti. Lu dengar sendiri kan? Fajar menatap kami satu persatu. Kalian dengar suara itu dari arah yang sama. Kami pun saling memandang. Tidak. Aku mendengarnya dari kiri. Nisa mendengar dari belakang. Bayu dari samping. Suara yang sama. Nama yang sama. Arah yang berbeda. Fajar berbisik pelan. Hampir seperti doa. Gunung Selamat, jangan ditantang. Kami kembali ke tenda dengan tangan kosong dan kepala penuh kata-kata. Jam menunjukkan pukul 8 pagi, tapi rasanya seperti masih dini hari. Sinyal hilang total. Fajar memutuskan turun ke base camp secepat mungkin untuk melapor. Tapi saat kami bersiap berkemas, hal lain yang lebih aneh terjadi. Jumlah logistik kami bertambah satu. Satu botol air tergeletak di tengah lingkaran kami. Botol itu kotor dan basah. Nisa pun bertanya, ada yang bawa cadangan? Kami pun menggelengkan. Namun aku mengenali botol itu. Itu milik Raka. Aku ingat jelas stiker kecil robek di leher botolnya. Botol itu baru saja dipakai. Masih dingin. Kami mulai turun sebelum siang. Atau setidaknya kami pikir kami turun
Jalur terasa familiar, tapi ada yang salah. Pohon-pohon terasa terlalu rapat, tanah terlalu lembek, dan suara hutan terlalu sunyi. Tidak ada burung, tidak ada serangga, hanya suara napas kami sendiri. Setelah hampir 2 jam berjalan, Fajar berhenti mendadak. Ini gak benar ini, katanya. Di depan kami, pos Samaranto. Tanda kami masih berdiri di sana. Kami kembali ke tempat yang sama. Bayu mulai panik. Mustahil kita turun lurus. Fajar memadamkan mata. Kita diputar. Saat itu suara terdengar dari balik kabut. Tawa pelan, pendek, seperti orang menahan geli. Dan kemudian, kalian ninggalin aku. Suara Raka. Kali ini sangat dekat. Nisa menjerit. Dari balik pepohonan, sesuatu bergerak. Bukan manusia, tapi bentuknya mencoba menyerupai. Tubuhnya tinggi, terlalu kurus. Kepalanya miring tidak wajar. Ia berhenti di batas kabut. Kedengaran suara yang sangat pelan, sangat tenang. Ia berkata, aku cuma mau pulang. Aku tidak bisa bergerak. Sosok itu berdiri di balik kabut. Jaraknya tidak lebih dari 10 meter. Bentuknya menyerupai manusia, tapi proporsinya salah. Lengan terlalu panjang, bahu terlalu sempit. Lehernya seolah tidak cukup kuat menyangga kepala. Dan wajahnya, wajah Raka. Ada sesuatu yang sangat ingin menjadi Raka. Raka, suaraku tercekat. Fajar langsung menutup mulutku. Jangan panggil. Sosok itu kemudian tersenyum. Senyumnya terlambat setengah detik. Seolah otaknya harus mengingat dulu cara manusia tersenyum. Aku capek, Mar. Kok kalian ninggalin aku? Nisa menangis tertahan. Bayu gemetaran memegangi barang kecilnya. Tangannya tidak stabil. Fajar mau setengah langkah. Suaranya tegas, tapi bergetar. Kalau kamu Raka, coba waktu SMA, hukuman apa yang pernah kamu terima Valentine? Sosok itu diam. Kabut bergerak pelan di sekitarnya. Lalu ia menjawab, lari keliling lapangan. Aku tersentak. Itu salah. Yang sebenarnya kami disuruh membersihkan toilet guru. Senyumnya melebar. Terlalu lebar. Ah, iya. Salah ya. Lalu kepalanya berputar pelan ke samping. Sudutnya mustahil dilakukan manusia. Kalau begitu aku belajar lagi deh. Dan dia mundur melangkah. Masuk ke kabut. Menghilang tanpa suara. Tidak satupun dari kami berbicara selama beberapa waktu. Akhirnya, Bayu muntah. Nisa terduduk menangis tanpa suara. Aku merasa lututku tidak sanggup menyangga tubuh. Tidak satupun dari kami berbicara selama beberapa menit. Akhirnya, Bayu muntah. Nisa terduduk menangis tanpa suara. Aku merasa lututku tidak sanggup menyangga tubuh. Fajar menatap ke sosok arah itu. Lalu sosok itu menghilang. Kemudian Fajar berkata, sekarang dengar baik-baik. Mulai detik ini,
Siapapun yang sendirian bakal diambil. Kami memutuskan bertahan di pos Samaranto. Tidak ada jalur turun yang jelas. Kompas berputar tak karuan. GPS di ponsel Fajar menunjukkan kami bergerak, padahal kami diam. Malam itu turun terlalu cepat. Api unggun menyala kecil. Angin kembali diam. Jam menunjukkan pukul 19.00. Tapi hutan terasa seperti tengah malam. Dan saat itulah Raka kembali. Kali ini ia muncul dari arah jalur turun. Langkahnya sempurna, posturnya normal, wajahnya persis. Maaf, aku kesasar. Bayu berdiri refleks. Rak, aku menahannya. Jangan, Bayu. Raka atau apapun itu menatapku. Tatapan itu terlalu kosong untuk seseorang yang berusaha jaga ketakutan. Ada apa, Mar? Gak percaya sama aku? Fajar bertanya cepat. Kaki kananmu kenapa? Raka menunduk. Aku baru sadar. Sepatu kanan Raka bersih, yang kiri penuh lumpur. Padahal jalur tadi semuanya berlumpur. Kesandung batu, jawabnya dengan cepat. Kami sepakat tanpa bicara untuk tidak menerima dia. Fajar mengucapkan sesuatu yang membuat suasana membeku. Kalau kamu Raka, sebutkan nama ibumu. Raka terdiam lama. Lalu ia tersenyum. Ibu ya ibu. Dan seketika wajahnya berubah. Kulitnya mengendur, matanya turun sedikit. Suaranya pecah menjadi 2 lapis. Kenapa susah sekali ya jadi manusia? Api unggun padam. Di kegelapan itu terdengar jeritan Bayu. Aku pun menoleh. Namun Bayu tidak ada di tempatnya. Hanya barang kecil tertinggal di tanah. Dan dari arah hutan terdengar suara Bayu berteriak. Tolong, aku di sini. Suara itu semakin menjauh, semakin jauh, semakin banyak. Karena suara Bayu datang dari lebih dari satu arah. Aku ingin mengejar Bayu. Setiap saat tubuhku berteriak untuk berlari ke arah suara itu. Tapi Fajar menahan pundakku begitu keras sampai aku terhuyung. Jangan. Kamu ke sana, yang balik bukan kamu. Suara Bayu masih terdengar, menangis, memanggil nama kami satu persatu. Suaranya persis, nadanya panik, tidak dibutuh. Nisa menutup telinganya sambil berisak. Aku gak kuat. Lalu suara itu berhenti, digantikan suara sesuatu yang diseret di atas tanah. Kami menemukan Bayu 2 jam kemudian, atau sesuatu yang dulu bernama Bayu. Tubuhnya bergeletak di balik semua. Posisinya tidak wajar. Lehernya bertekuk ke belakang, seperti dipatahkan lalu dipaksakan kembali. Matanya terbuka, menatap kosong ke atas langit. Mulutnya bergerak pelan. Aku mendekat, lututku gemetar. Bayu, bibirnya gemetar. Dengan suara yang bukan sepenuhnya miliknya, ia berisik. Dia belajar cepat. Lalu tubuhnya mengepis, bukan membusuk, bukan hancur, mengempis. Seperti boneka yang kehilangan udara. Dalam hitungan detik, yang tersisa hanya kulit dan pakaian. Bergeletak tanpa bentuk manusia. Anissa menjerit histeris. Aku muntah.
Fajar terduduk, wajahnya hancur. Sekarang aku harus cerita semuanya sebelum semuanya habis. Fajar mengaku pernah hampir hilang 5 tahun lalu di Sleman. Saat itu, satu orang temannya lenyap dan kembali keesokan harinya. Dia pulang, tapi anjing di desa gak mau mendekat. Ibunya bilang, anaknya bau tanah basah terus, dan seminggu kemudian dia menghilang lagi. Kali ini selamanya. Fajar menatap kami dengan mata merah. Gunung ini gak selalu makan manusia. Kadang dia menyalin. Aku pun merinding. Menyalin apa? Menyalin yang paling lemah, yang ragu, yang ingin pulang. Aku teringat Raka. Dan kalimat terakhirnya sebelum pulang. Nisa mulai berbicara sendiri. Awalnya pelan, seperti berdoa. Lalu menjawab, aku di sini. Iya, aku dengar. Aku mengguncangnya. Nis, dengar apa? Dia menatapku dengan mata kosong. Ibu aku terdiam. Ibunya Nisa meninggal 3 tahun lalu. Dia bilang, jangan mendekat. Fajar langsung berdiri. Kita harus sikat dia. Aku ragu, tapi aku tahu dia benar. Saat kami mendekat, Nisa menjerit. Bukan jeritan takut, jeritan marah. Kenapa kalian gak mau pulang? Suaranya berubah, lebih berat, lebih dalam. Dan dari balik kabut, terlihat tiga sosok berdiri sejajar. Salah satunya Raka, yang satu Bayu, yang terakhir berwajah Nisa. Mereka berdiri diam seperti menunggu giliran. Fajar berbisik gemetar. Jumlahnya harus seimbang. Aku pun menolak. Seimbang apa? Fajar menatapku dengan putus asa. Yang naik harus sama dengan yang turun. Dan saat itulah aku sadar. Sejak awal, Gunung Selamat tidak pernah berniat membiarkan kami berkelima pulang. Kabut menelan sekalinya. Tiga sosok itu berdiri tanpa bergerak. Tidak mendekat, tidak menjauh. Seperti semen retak dari kami sendiri. Raka menatapku paling lama. Tatapan itu bukan marah, bukan lapar, tapi kecewa. Mar, kenapa kamu gak ikuti aku waktu itu? Kepalaku kedeng. Waktu apa? Raka tersenyum kencang. Waktu kamu jatuh, jantungku berhenti berdetak. Ingatan itu menghantamku seperti batu. Pendakian hari pertama, akar licin. Aku terperlasat di jalur sempit. Raka menarikku, tapi terlambat. Aku jatuh beberapa meter ke bawah. Punggungku menghantam batu. Napas hilang. Dan setelah itu, gelap. Aku mengira aku selamat, bangkit, melanjutkan pendakian. Tapi, tidak ada satupun dari mereka yang melihat aku naik kembali. Fajar berbisik nyaris terdengar. Kamu gak ingat, Mar? Tanganku gemetar. Lihat telapak tanganmu. Aku menatapnya. Tanah basah. Tidak hangat. Dingin. Tidak ada denyut nadi. Yang jatuh hari pertama. Harusnya kamu. Gunung Selamat sudah mengambilku sejak awal. Yang berjalan bersama mereka sejak pos bambu. Yang tertawa, berbicara, ketakutan adalah salinan aku. Nisa menjerit tiba-tiba. Tali ikatannya mengendur dengan sendirinya. Sosok Nisa dari balik kabut melangkah maju. Ayo
bisa berjalan ke arah tanpa perlawanan. Saat mereka bersentuhan, lenyap seperti diserap. Jumlahnya berkurang satu. Fajar menatap ulama. Sekarang kamu ngerti kenapa aku masih hidup. Aku mengangguk karena gunung belum mengambil. Turunlah biar seimbang. Terus kamu. Fajar tersenyum tipis. Aku udah harus di sini. Ia melangkah ke arah Raka. Kabut menutup mereka. Aku sendirian. Aku turun dari gunung selamat keesokan harinya. Pendaki lain menemukanku dekat base camp. Kebingungan, pucat, tidak ingat apa-apa. Semester naik, mereka menemukan tenda kosong. Perlengkapan berserakan. 3 nama dinyatakan hilang. 1 meninggal dan 1 selamat. Namaku. Tapi setiap malam aku mencium bau tanah basah di tubuhku. Cermin kadang memantulkan wajahku terlambat setengah detik. Dan jika aku menyebut nama Raka Pelak, aku mendengar jawaban dari dalam kepalaku. Kita pulang bareng, Mar. Karena yang turun dari gunung selamat hari itu bukan manusia sepenuhnya. Dan gunung tidak pernah benar-benar melepas miliknya. Apa yang baru kamu dengar bukan sekedar cerita. Entah itu nyata atau tidak, rasa takut yang muncul adalah hal yang nyata. Jika kamu merasa merinding, mungkin kisah ini belum benar-benar pergi. Sampai bertemu jika masih berani. Jika kamu menyukai cerita horor misteri dan tragedi seperti ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Karena di video selanjutnya, kita akan membuka kisah lain yang mungkin seharusnya tetap tersembunyi. Terima kasih.